Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Yuha Masjid Al-Azhar Sumarekon Bekasi yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Ahad ketiga biasa kita bertemu di masjid ini, dan setelah Ramadan kita bertemu pada bulan ini ya, insya Allah seterusnya nanti ya, membahas fikih kontemporer. Fikih kontemporer itu maksudnya fikih yang terkait dengan masalah-masalah kehidupan kita hari ini, yang mungkin tidak sama dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW atau pada zaman-zaman sebelum kita. Sebenarnya banyak masalah yang kita hadapi selama sebulan ini atau selama setahun ini yang perlu kita sampaikan di sini. Karena banyaknya masalah yang menumpuk, maka kita pilih ya beberapa masalah yang mungkin paling aktual pada hari ini. Sebenarnya ada beberapa masalah ya, diantaranya adalah sudah disebutkan tadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang pernikahan di Indonesia, undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa nikah itu harus sesama agama, tidak boleh beda agama. Ada masalah lain yang sebenarnya perlu disampaikan juga, ini tentang undang-undang aborsi. Aborsi pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ada, dan aborsi ini sudah banyak diseminarkan ya, dan kita sering juga mengisi seminar-seminar kedokteran masalah aborsi. Minggu depan ya, kita juga ada seminar di Fakultas Kedokteran Trisakti tentang kontrasepsi ya, alat-alat kontrasepsi yang sekarang marak. Itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana syariah melihat hal itu, nanti disandingkan dengan beberapa dokter spesialis, biasanya seperti itu ya. Tentang operasi sesar umpamanya sudah diseminarkan juga bagaimana hukumnya secara syariah. Ini aborsi ini sudah lama, tetapi undang-undangnya ya itu mulai mencuat kembali karena ada usulan ya melegalkan ya aborsi ya. Ada beberapa pejabat ya, kalau tidak salah adalah Menteri Agama, itu juga membuat pernyataan yang membuat umat juga agak bingung ya, karena kesannya melegalkan aborsi walaupun dengan kata-kata dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Indonesia saja dan dunia melarang aborsi saja, umpamanya itu 2 juta bayi tiap tahun jadi korban aborsi yang sudah dilarang di negara ini. Bagaimana kalau dilegalkan ya, itu tentunya akan lebih banyak korban-korban akibat aborsi, dan korban aborsi itu lebih banyak dibanding dengan korban perang ya, perang manapun juga nggak nyampe 2 juta korbannya ya. Ini 2 juta lebih banyak daripada korban kecelakaan manapun juga nggak nyampe 2 juta dalam setahun. Lebih banyak daripada korban penyakit kronis, kayak korban penyakit jantung, ya, penyakit liver, penyakit stroke, itu banyak tapi nggak nyampe 2 juta. Ya. Maka ini pembunuhan massal ya, yang kemudian ya sebetulnya dilarang kemudian dilegalkan dengan beberapa syarat. Ini juga mestinya perlu kita bahas. Ya. Tetapi pada pagi ini kita fokusnya kepada yang terbaru, yaitu ya adanya sekelompok mahasiswi dan mahasiswa, bahkan mahasiswinya pakai kerudung, pakai jilbaban kayak ibu
Sekarang itu banyak Bu, orang-orang Islam yang pakai kerudung, yang pakai kopiah, mungkin jenggoten, mungkin pakai sarung, tetapi ya casingnya, fisiknya Islam ya, tapi hatinya, pikirannya pikiran liberal, pikiran sekuler, bahkan pikiran kekafiran itu banyak. Sebelumnya juga, ini kalau ini mendata saja masalah-masalah yang perlu kita bahas ya, di UIN Sunan Ampel Surabaya ya, namanya apa? UIN, Universitas Islam Negeri. Membayangkan Universitas Islam besar yang dibiayai oleh negara ya, dan membahas masalah agama. Fakultas Usuluddin, tahu Usuluddin Bu? Dasar-dasar agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah ya. Itu namanya. Tapi isi hati-hati mereka itu isinya kekafiran, kemunafikan ya, kefasikan ya. Mereka membuat orientasi mahasiswa baru dengan spanduk besar dan bangga, Tuhan telah membusuk. Bayangkan, Allah telah busuk, naudzubillah min dzalik. Itu kalau sengaja dan sadar telah kafir, walaupun sekolahnya di UIN. Itu bukan hanya tahun ini saja, tahun kemarin juga ada. Tahun kemarin juga ada, cuma terciumnya Pak. Tahun ini dilaporkan ke polisi teman-teman ya, kita kontak-kontak sama teman-teman di sana, laporkan. Akhirnya dipecat gitu, ya, guru-gurunya ya, termasuk mahasiswanya, rektornya pun kelabakan. Itu biasanya kalau orientasi itu ada ruangan, ditulis nanti ruangan bebas agama, ruangan bebas Tuhan. Jadi masuk ruangan situ mau apa saja terserah, nggak ada ikatan agama semasa orientasi. Padahal orangnya Bu, anak-anak itu pakai jilbab macam-macam. Coba bayangkan ya, perlu diwaspadai Bu ya. Mungkin ibu ngaji, bapak ngaji, tapi anak bapak dan anak ibu kemana ya. Itu sekarang ya, krisis identitas, krisis generasi. Lah ini juga ternyata yang menggugat ya undang-undang perkawinan ya, yang dulunya oleh para tokoh-tokoh kita itu untuk membuat undang-undang perkawinan seperti sekarang ini, itu berdarah-darah itu ya. Di DPR itu dapat penentangan dari partai-partai sekuler. Mereka nggak setuju kalau perkawinan di Indonesia itu pakai undang-undang yang rohnya dari Islam. Sekarang kompilasi hukum Islam ya, termasuk undang-undang perkawinan itu sudah banyak yang sesuai dengan Islam. Ya ada kekurangan dikit, ya kita perbaiki bersama-sama. Tapi sudah baik, sudah sesuai, ngapain digugat? Sekarang Bu, ada lagi yang mutakhir, sudah berapa poin ini saya sebutkan. Sekarang itu di DPR sedang digodok, bahkan mau disahkan, namanya Undang-Undang Kesetaraan Gender ya. Undang-undang ini nanti masuk ke keluarga, masuk ke kantor-kantor, masuk ke masjid-masjid yang ingin menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Dalam segala bidang. Itu kejam itu undang-undang itu. Itu sudah 2 tahun yang lalu sudah dirancang. Kita umat Islam yang mengadakan demo, mengadakan perlawanan. Kita mengadakan tabligh akbar di mana-mana dengan teman-teman itu untuk menolak itu. Kita mengambil tanda tangan penolakan dari berbagai umat Islam. Puluhan ribu kertas pernyataan penolakan kita bawa ke DPR. Ya, bahwa umat Islam menolak undang-undang sekuler. Ini kan pesanan Amerika, pesanan orang-orang Barat untuk merusak keluarga umat Islam di Indonesia. Salah satu isinya, rumah tangga itu nggak ada pemimpinnya. Pemimpinnya gantian. Bapak mimpin 3 hari,
Senin, Selasa, Rabu. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu yang mimpin ibu, bapak harus taat sama ibu, tunduk-tunduk sama ibu begitu. Salah satunya, ya, ibu boleh cerai bapaknya, wahai bapak, suamiku saya cerai kamu. Jadi menyamakan rata. Ya, itu rusak, undang-undang itu rusak. Maka kita tolak, ya, dan kita kritik itu DPR. Alhamdulillah walaupun ya tidak diterima usulan secara sempurna, tapi sebagian besar sekarang ini sudah dirubah. Yang kira-kira bertentangan dengan Islam itu sudah mulai dirubah dikit-dikit. Ya masih ada sisa, itu pun akan kita tolak. Ya, akan kita tolak yang tidak sesuai dengan Islam. Supaya undang-undang ini sesuai dengan Islam. Itu juga perlu kita bahas. Apa itu kesetaraan gender, bagaimana hukumnya dengan Islam, perlu kita bahas. Ya, kapan-kapan lah Bu ya. Kita sekarang fokusnya kepada apa Bu? Kepada undang-undang perkawinan nomor ya 2 ya, atau undang-undang nomor 1 tahun 74 pasal 2 tentang perkawinan. Ayat 1 undang-undang perkawinan pada tahun 74. Itu dalam undang-undang itu disebutkan perkawinan adalah sah. Kapan? Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan masing-masing kepercayaannya. Jadi perkawinan tidak akan sah kalau menurut Islam nggak sah, berarti menurut undang-undang juga nggak sah. Artinya negara itu memberikan ruang kepada rakyat, ya, termasuk mayoritas umat Islam, supaya bisa mengamalkan agamanya. Termasuk dalam pernikahan ini kan ibadah dalam bentuk muamalat, ikatan suci. Makanya Rasulullah SAW ya, itu menyarankan agar pernikahan dilakukan di mana Bu? Di mana Bu? Di masjid. Coba, pernikahan kok di masjid? Apa enggak tabu? Enggak. Justru ini hubungan laki-laki dan perempuan itu hubungan sakral. Ya, karena itu harus diikat ya, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tempatnya di masjid, akadnya, akad pernikahannya di masjid. Waj'aluhu fil masajid, supaya kesannya itu sakral. Walimahnya boleh di bawah, boleh di tempat lain lah, tapi nikahnya di masjid. Ibu-ibu nanti kalau punya menantu, saya yakin nih ibu-ibu dan bapak ini punya anak lah ya, itu akadnya di masjid Bu. Akadnya di masjid. Nanti walimahnya di tempat lain nggak apa-apa. Itu sunnah. Ya, oleh karena itu ini ibadah, tidak boleh sembarangan. Tidak seperti yang dikatakan oleh adik-adik kita mahasiswi yang katanya dari Fakultas Hukum ya, Universitas Indonesia ya. Ini lulusan Fakultas Hukum, kemudian magang di luar negeri berapa bulan begitu, pulang-pulang bawa oleh-oleh itu, gugat undang-undang perkawinan di Indonesia. Itu alumni atau masih kuliah di Fakultas Hukum. Mereka iseng aja sebenarnya datang ke Mahkamah Konstitusi, berapa orang begitu menggugat undang-undang itu karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, ya, bertentangan dengan undang-undang lainnya, katanya begitu. Mereka mengatakan, dan ini didukung dengan orang-orang liberal, jaringan Islam liberal, pernah dengar Bu ya? Ini jaringan orang-orang yang otaknya sudah miring. Ini orang suka ngobok-ngobok Islam dari dalam. Kalau orang bahasa Qur'annya orang-orang munafikun, mengatakan Islam sudah nggak sesuai dengan, sudah usang, nah gitu, nggak bisa diterapkan pada zaman sekarang, itu kata mereka. Ya. Jadi hampir undang-undang di dalam Al-Quran dan Sunnah itu semuanya dipelajari satu-satu, bahkan sampai mereka mengatakan Quran ini nggak benar Qurannya.
Coba, itu jaringan Islam liberal. Qurannya nggak bener, ini Qurannya Utsman. Ya, Quran aslinya bukan ini katanya. Makanya mereka menerbitkan namanya Quran edisi revisi. Coba bayangkan, itu kafir nggak kira-kira? Kalau menurut saya kafir itu. Sudah menerbitkan Quran edisi revisi. Ya, Al-Quran digugat, itu benar, saya ada bukunya, Bu. Ya, ada teman yang konsen dalam bidang ini, kemudian mengatakan Al-Quran digugat. Jadi tulisannya bukunya Al-Quran digugat, mengapa digugat? Ini juga mendukung, ya, mendukung untuk penghapusan undang-undang ini. Mereka mengatakan bahwa cinta itu kan cinta seorang laki-laki kepada perempuan, itu kan cinta manusiawi ya. Ngapain negara ikut campur dalam masalah percintaan antara laki-laki dan perempuan? Biarkan bebas, mau mencintai siapa juga bebas, ya, mau mencintai perempuan. Jadi mereka menganalogikan begini, mencintai, ya, orang Bekasi ingin menikah dengan orang Jawa Timur, boleh nggak? Boleh. Orang Jakarta ingin menikah dengan orang Padang, orang Sumatera, boleh, nggak ada batasnya. Mereka bertanya, kalau gitu kenapa kita tidak boleh mencintai orang yang lain agama? Nah, itu analoginya. Ini penyesatan opini. Ibu-ibu mau digiring. Kalau seandainya kita boleh mencintai orang di luar daerah dan di luar suku kita, kenapa kita nggak boleh mencintai orang di luar agama? Kita jawab, ya, suku, ya, daerah itu hanyalah aksesoris, tempat. Itu Allah yang menentukan. Tapi kalau masalah agama adalah masalah keyakinan, ya, kita harus berusaha bagaimana memilih agama yang paling benar. Dan tidak harus kita tinggalnya di Jakarta atau tinggalnya di Bekasi atau tinggalnya di Sumatera, tidak harus, ya, tapi harus beragama Islam. Jadi bedanya di situ. Kalau tanah tempat tinggal itu masalah dunia, kalau agama masalah akhirat, masalah keyakinan. Tidak boleh kita mencintai sembarang orang. Saya tanya sama orang yang membolehkan cinta sembarang orang, boleh nggak anak bapak mencintai monyet? Kan hak asasi manusia. Coba anaknya orang ini yang katakan seperti itu, coba kalau anak Anda bercinta dengan monyet, kira-kira bapak marah nggak? Marah. Oh, berarti bapak nggak konsisten. Ini kan mencintai makhluk yang dia cintai, ngapain bapak ikut campur? Biar aja anak bapak cinta dengan monyet. Nah, mereka akan menggugat, kira-kira gitulah ya. Jadi agama Islam itu mengarahkan, ya, hambanya supaya mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kan begitu, Pak. Barang siapa yang mencintai karena Allah, ya, membenci karena Allah, ya, maka sungguh imannya telah sempurna. Maka sungguh imannya telah sempurna. Jadi iman yang paling sempurna itu kalau kita mencintai, membenci, itu karena Allah. Kenapa Anda mencintai istri? Karena Allah memerintahkan saya mencintai istri. Kenapa Anda mencintai anak? Karena Allah memerintahkan kita supaya mencintai anak yang saleh. Kenapa Anda membenci orang bermaksiat? Karena Allah memerintahkan saya membenci orang bermaksiat. Kenapa Anda tidak mau mencintai orang kafir? Tidak mau menikahi orang kafir, tidak mau bercinta dengan perempuan kafir atau dengan laki-laki kafir? Karena Allah melarang. Nah, itu. Ini orang ini nggak paham akidah. Jadi cinta itu akidah. Bukan sekedar cinta dunia, cinta itu harus berlandaskan akidah. Bukan masalah dunia. Maka tidak boleh mencintai sembarang orang. Ya. Jadi undang-undang berapa, Bu, yang digugat? Undang-undang nomor 1 tahun 74, undang-undang pernikahan, ya. Pasalnya pasal 2 ayat 1 itu yang digugat. Ya. Ditabrakkan dengan undang-undang yang lain. Persis kayak peraturan daerah yang perda syariah, berdasarkan syariah, umpamanya larangan
menjual belikan minuman keras, ya kan? Kan ada di daerah-daerah tertentu lah, Sukabumi, semuanya Sulawesi Selatan, beberapa daerah menerapkan itu. Ya. Tetapi digugat, ya, orang-orang sekuler yang otaknya itu walaupun dia Muslim tapi otaknya udah otak sekuler. Sekuler itu memisahkan agama dengan kehidupan. Itu bahaya, Bu. Mungkin dia pakai jilbab, mungkin pakai kopiah, mungkin sholat di masjid 5 kali. Tapi dia pahamnya Islam itu hanya di masjid. Kalau di kantor bukan Islam, kalau di politik bukan Islam, kalau di mahkamah bukan Islam, lah itu namanya sekuler, ini bahaya. Ternyata Belanda walaupun nggak ada di Indonesia, sekarang kita dijajah dengan pemikiran dan berhasil. Hampir rata-rata umat Islam, sebagian umat Islam, Bu, ya, itu pikirannya udah begitu. Coba lihat, Islam mau dijatuhkan orang, Allah mau dilecehkan, undang-undang mau dirubah, mereka masa bodoh, yang penting saya bisa makan dan minum, itu. Coba lihat dalam memilih pemimpin. Karena Anda memilih pemimpin siapa? Pemimpin yang beri uang, walaupun dia non muslim, ya kan gitu. Walaupun dia menyerang Islam, jadi masa bodoh dengan Islam itu. Islam hanya sholat, zakat, puasa, haji, titik. Itu yang paling berbahaya. Maka kami harapkan para pengikut pengajian rutin duha di Masjid Al-Azhar ini jangan berpikiran sekuler. Islam itu, ya, itu mencakup segala hal, dari masalah ibadah, masalah politik, masalah ekonomi, masalah kantor, masalah seluruh kehidupan. Itu Islam harus sesuai dengan Islam. Termasuk mengangkat pemimpin itu harus sesuai dengan Islam. Itu harus kita lawan, Bu. Mereka ini mencoba menggerus pemikiran-pemikiran Islam. Masuk dalam undang-undang ini, lihat, sudah sesuai dengan Islam, mau dihapus dengan dalih melanggar hak asasi manusia. Jadi Tuhan mereka bukan, agama mereka bukan agama Islam, tapi agama mereka namanya agama hak asasi manusia. Dikit-dikit hak asasi manusia, dikit-dikit hak asasi manusia. Itu agama baru yang sangat berhala baru, ya, yang sangat berbahaya. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Kita lihat pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Ini namanya Islam politik. Kita harus tahu undang-undang negara kita. Ditulis di situ, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Menikah termasuk ajaran Islam. Lah, kesalahan teman kita yang pakai jilbab, adik kita ini fakultas hukum ini menganggap nikah itu bukan masalah agama. Betapa celakanya, Bu, kalau kita punya anak berpikiran nikah itu bukan masalah agama. Banyak loh, Bu, coba nanti dicek masing-masing anak kita, diuji. Nah, nikah itu termasuk agama enggak? Jangan-jangan jawabannya enggak, Bu. Itu masalah muamalat. Agama enggak ikut campur, enggak perlu ikut campur. Bahkan sekarang ada ide negara tidak perlu ikut campur, ya, masalah agama. Subhanallah. Ya, enggak bisa, Bu. Negara itu mau sendiri itu enggak bisa, harus ikut campur. Sekarang haji. Coba kalau enggak ada negara gimana? Gimana nggak ada negara? Pergi sendiri-sendiri gitu, prek sendiri gitu. Kan harus ada paspor, ada visa, ya. Makanya ada Kementerian Agama. Ya nanti Ustadz Badruzzaman Busairi menerangkan bagaimana Kementerian Agama ini mau dihapus. Ya, lihat, Kementerian Agama mau dihapus. Nanti pada kepemimpinan selanjutnya. Ini kan juga, ya, perlu dibahas secara matang. Maksudnya apa? Kok Kementerian Agama mau dihapus? Bagaimana sejarahnya dulu? Beliau tahu persis. Ya, bagaimana sejarah dulu munculnya Kementerian Agama atau Depak itu. Ya. Pendidikan sanawiyah, aliyah, ya, itu mungkin nanti lama juga akan hilang. Ya, kan dibahas Kementerian Agama. Ya. Walaupun dalam Kementerian Agama itu banyak kekurangannya juga, tapi paling tidak tujuan mereka apa mau menghapus sekolah-sekolah yang berbau Islam.
Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh umat, Bu. Jadi ngaji itu bukan hanya masalah fikih, masalah toharo, masalah haji, tapi juga ngaji masalah politik. Kita itu sudah dikepung musuh-musuh kita. Itu umat Islam akan dilucuti dari agamanya. Sekarang sudah dilucuti kan? Nanti gubernur kita Jakarta itu bukan Muslim. Itu sudah dilucuti dari segi pimpinannya. Kalau udah pimpinannya seperti itu, nanti lama-lama yang bawah-bawahnya juga akan dihapusin. Nah, ini sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Islam juga akan tertindas lagi menjadi minoritas, ya, mayoritas jumlahnya minoritas dalam ekonomi dan politik. Ya, ini penting, Bu, menyadarkan kesadaran kita, ya, membangkitkan kesadaran kita lagi. Jadi kita ini di Indonesia ini sesuai dengan undang-undang di negara kita bebas melaksanakan seluruh ajaran kita termasuk pernikahan. Lah, bagaimana ajaran Islam terhadap pernikahan? Marilah kita bahas dari sisi fikihnya, ya. Pertama, orang Islam tidak boleh, orang Muslim tidak boleh menikah dengan perempuan musyrikah. Dan perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Sekarang saya tanya, musyrik itu apa? Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang menyembah berhala, yang menyembah Allah itu 3, ya. Tuhan itu Uzair, itu musyrik, ya. Mengkultuskan Kiai Slamet, Kiai Slamet itu kerbo, ya. Mengkultuskan keris, menyembah keris, mengambil berkahnya dari keris, itu banyak. Di Jogja, di Solo itu masih mengagungkan kerbo yang bodoh itu, ya, itu diambil berkahnya, ya. Jadi Kiai Slamet itu bukan nama kiai, Bu, nama kerbo. Itu orang-orang musyrik seperti itu, ya. Kalau mereka musyrik beneran, ya. Tapi kadang-kadang kan orang Islam, tapi kadang-kadang sholat, tapi juga musyrik, ya, itu yang masalah. Baik, dalilnya apa? Surat Al-Baqarah 221. Surat Al-Baqarah 221. Itu undang-undang dasar umat Islam, di atas segala-galanya, di atas UUD 45 dan di atas Pancasila. Itu apa? Al-Quran dan Sunnah, ya. Makanya kalau Pancasila dan Undang 45 bertentangan dengan Al-Quran, harus dihapus. Tadi masalah perda syariah tadi sebagai contoh, Bu, ya. Ini ada seorang menteri mengatakan perda syariah yang melarang minuman keras, kata dia, bertentangan dengan Undang-Undang 45 atau bertentangan dengan peraturan presiden atau dengan keputusan presiden. Loh, kok bisa? Sekarang kita tanya, peraturan presiden yang membolehkan minuman keras itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan bertentangan dengan Pancasila, ya. Karena berketuhanan yang Maha Esa, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya paling tinggi adalah Al-Quran. Undang-Undang Al-Quran pasal 2 ayat 221. Nah, gitu. Pasal 2 itu maksudnya apa? Surat kedua, ya, ayat 221. Allah SWT berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Lihat, wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menikahi perempuan, kan jelas ini, janganlah engkau menikahi perempuan yang musyrikah. Musyrikah itu kalau zaman sekarang Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, aliran kepercayaan, itu musyrik, menyembah berhala mereka, itu musyrik semua. Enggak boleh kita menikah dengan orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, ya, orang Shinto dan aliran kepercayaan.
Walaupun perempuan itu cantik, kaya, tetap nggak boleh. Walaupun Anda cinta, tetap nggak boleh. Yang kedua, ini untuk siapa? Untuk laki-laki ya. Ini untuk yang kedua untuk wali, untuk bapak sekarang. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdul mu'minun khairum min musyriki walau ajabatku. Dan wahai bapak-bapak, jangan menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki Buddha, Hindu, Konghucu, Sinto. Hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada orang musyrik walaupun ganteng, walaupun kaya. Gitu. Kenapa wahai Allah Engkau larang kami mencintai perempuan musyrik? Engkau melarang kami mencintai laki-laki musyrik. Kenapa ya Allah? Ada alasannya. Allah itu melarang apa? Ulaika yad'una ilan nar. Di situ sebut ulaika yad'una ilan nar, karena mereka itu istri-istri dan suami-suami musyrik itu pasti akan mengajak kita ke neraka. Jadi bukan masalah cinta. Cinta itu kalau ke neraka, ngapain kita bercinta di neraka? Memang enak bercinta di neraka. Ya. Itu Bu. Ini masalah surga dan neraka. Jangan main-main. Sekarang banyak loh Bu, anak-anak kita ya yang muda-muda itu sekarang udah bercinta sesama. Maksudnya cinta antar agama. Terakhir seorang artis, mungkin Bapak dan Ibu dengar, artis ini udah muslimah, nikah dengan artis lain yang Nasoro, ya kafir lah ya, tapi kemudian pura-pura masuk Islam. Ya, makanya hati-hati. Kamu juga ada yang nanya, Ustadz, ini saudara saya sebentar lagi mau menikah dengan orang Kanada. Baru saja Sabtu kemarin setelah pengajian, ya di suatu tempat, Ustadz, saudara saya mau nikah dengan orang Kanada. Gimana Ustaz? Tapi dia mau masuk Islam. Saya bilang jangan. Kalau orang masuk Islam ketika mau nikah, jadi masuk Islamnya itu ketika mau nikah, biasanya masuk Islamnya itu pura-pura, nggak beneran. Mas saya bilang uji dulu, uji orang itu 3 bulan, diuji dulu, dilihat gerakannya, aktivitasnya apa, dilihat, dimata-matain begitu. Bener enggak dia masuk Islam ini? Jangan-jangan sekarang ada modus kristenisasi ya. Itu pura-pura masuk Islam ketika nikah, setelah hamil istri yang muslimah ini, udah hamil kan, udah punya anak, dia murtad lagi. Murtad dari Islam. Akhirnya istrinya bingung, udah punya anak, ya dia bingung kemana. Hati-hati Bu ya. Jangan mudah terima orang yang mau masuk Islam ketika mau menikah. Saya peringatkan jangan. Memangnya laki-laki lain masih enggak? Sudah habis. Memangnya laki-laki muslim sudah habis sampai dia mencari orang non muslim yang mau masuk Islam. Jangan mau masuknya karena nikah. Kalau masuk Islam sejak dulu sebelum nikah. Nah, ini bahaya ya. Jadi artis ini kasusnya sama. Sudah nikah berapa tahun, akhirnya suaminya yang tadi masuk Islam keluar dari Islam, murtad, istrinya karena enggak kuat ikut murtad. Naudzubillah min dzalik. Bapaknya nangis-nangis, bapaknya ngajak ibu, bapak sama ibunya nangis-nangis. Saya bilang, makanya apa? Jangan mudah membiarkan anak perempuan Bapak menikah dengan sembarang orang. Sekarang melarikan diri ya ke daerah timur. Karena di Jakarta dihujat, dia lari sembunyi ke kira-kira ke Nusa Tenggara atau mana, pokoknya ke daerah timur. Ya. Nah ini hati-hati Pak. Udah kita sudah hamil, melahirkan anak itu, kemudian merawatnya bertahun-tahun sampai besar, diserahkan sama orang lain begitu saja. Apa nggak berdosa Bu kita Bu? Dilepas begitu aja. Apakah kita tidak dosa Bu membiarkan anak kita lepas begitu saja? Tanggung jawab dunia akhirat Bu. Maka tidak boleh. Mereka itu akan membawa ke neraka. Sedang Allah akan mengajak kita ke surga dan ampunannya. Itu alasannya. Nikah sesama muslim akan masuk surga. Nikah beda agama ini
pasangannya akan mengajak kepada kekafiran. Surat Al-Baqarah 221. Jelas, tegas. Dikuatkan di dalam surat Mumtahanah. Surat ke-60 kalau nggak salah. Ayat 10. Ya. Supaya kita tahu dalilnya, Bu. Mungkin sudah tahu hukumnya, Anda nggak tahu dalilnya. Ya. Panjang dalilnya, saya bacakan aja. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang beriman, jika kamu kedatangan perempuan-perempuan muslimah. Ini dulu ada ceritanya. Ceritanya bagaimana? Orang Madinah dan orang Mekah. Orang Mekah itu kota syirik, Madinah kota Islam. Ini banyak akhwat-akhwat, orang-orang maksudnya perempuan-perempuan kafir yang kemudian ingin masuk Islam. Dia lari dari suaminya. Hijrah ke mana, Bu? Hijrah ke Madinah. Nah, ketika ada perempuan pindah ke kota Madinah, maka Allah merintahkan uji dia. Apakah sudah beriman? Kalau perempuan itu sudah beriman, jangan engkau kembalikan kepada suami-suami yang masih kafir. Nah, jadi ini menunjukkan kalau seorang suami istri ini ada, kemarin saya mengislamkan ya berapa waktu yang lalu seorang ibu ya itu masuk Islam, tapi suaminya belum masuk Islam. Ingin saya bahas sebenarnya ini juga masalah kontemporer. Banyak terjadi di Eropa dan Amerika, termasuk di Jakarta. Ibu ini masuk Islam tapi suaminya belum. Terjadi di Madinah juga. Gimana hukumnya? Boleh satu rumah dengan suaminya? Boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Pak? Ini ibu masuk Islam, suaminya belum. Kenapa nggak boleh? Ya, kita lihat para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Ketika istrinya masuk Islam, suaminya masih kafir, apa saja, mau dia ahlul kitab, mau musyrik, agama saja, kalau suami itu nggak boleh menikahi perempuan yang muslimah. Tapi ini nggak menikahi, Pak. Dulu sama-sama Nasrani atau sama-sama Hindu, kemudian yang satu pindah gitu loh. Jadi memang yang satu pindah. Sekarang sebelumnya saya tanya dulu, Pak. Kalau orang ini, orang-orang Buddha, orang-orang Nasrani ini sama-sama masuk Islam, nikahnya perlu diulang nggak? Kenapa, Pak? Jadi harus nikah secara Islam. Ada contohnya, Pak, dari zaman dahulu kayak begitu. Pak, sahabat-sahabat Rasulullah dulu kan kafir semua itu, penyembah-penyembah berhala, ya kan? Mereka masuk Islam sudah dewasa semua, Pak. Ada Abu Bakar, mungkin Abu Bakar nggak termasuk, Umar bin Khattab, semua sahabat hampir dulu musyrik semuanya. Baru datang Nabi Muhammad SAW, ya, itu baru berdakwah ketika umur 40 tahun. Itu teman-temannya udah punya anak banyak itu. Bapak pernah dengar nggak sejarah Umar bin Khattab masuk Islam, ketika masuk Islam nikah lagi dengan istrinya, Abu Bakar nikah lagi dengan istrinya, Utsman bin Affan nikah lagi dengan istrinya, pernah dengar nggak? Loh enggak, saya tanya, ini kan kasusnya sama. Ini orang kafir, orang musyrik, sama-sama masuk Islam bersama-sama ini. Kita juga di sini orang Buddha, Hindu, sama-sama masuk Islam. Kata Bapak perlu diulangin. Bedanya apa? Kan ada Quran Sunnah. Jadi coba dibaca surat Tabbat Yada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
sayasla naran datalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Artinya apa? Celaka tangan Abu Lahab, ini kafir ya, sungguh sangat celaka. Tabat yada abi lahabi wa tab, tidak bermanfaat harta dan apa yang dia usahakan. Ya ma'ana anu walu wa maktab, saya selanaron datalab, dia akan masuk neraka. Istrinya kata Allah apa? Istrinya wa mraat yang suka membawa kayu bakar, dia akan diikat dengan tali dari neraka. Allah aja ngatakan istri Abu Lahab, berarti kan sah Pak. Oh Allah yang ngatakan kok istri Abu Lahab. Abu Lahab itu kan kafir, musyrik, musuh Islam. Istrinya juga kafir, musuh Islam. Walaupun begitu Allah menyebutnya dia ini namanya Ummu Jamilah. Ummu Jamilah ini istri Abu Lahab. Ya, siapa itu? Istrinya Presiden Amerika namanya siapa? Istrinya Presiden Rusia namanya siapa? Kan kita bilang istrinya. Kalau istrinya berarti kan istrinya sama. Jadi para hadirin rahimakumullah, orang kafir itu nikahnya walaupun secara tidak Islam, tapi pernikahannya sah dan anaknya sah. Ya. Jika mereka masuk Islam bersama-sama, tidak perlu ulangin, otomatis anaknya, ya anaknya juga anaknya dia, secara otomatis tidak perlu kemudian anak kamu nggak sah, anaknya nggak sah, ini nggak resmi, berarti anaknya bukan anak dia, kan nggak gitu, tetap aja anak dia. Itu kalau masuk Islam bersama-sama, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan istrinya Abu Lahab itu istrinya. Itu Pak. Tetapi masalahnya sekarang kalau suaminya dulu, kalau yang masuk itu istrinya saja, suaminya enggak, ini masalah Pak. Istrinya muslimah, laki-lakinya muslim, ini bermasalah. Lah mayoritas ulama mengatakan menunggu 3 kali haid atau menunggu 3 bulan. Kalau sedang hamil masuk Islam, sedang hamil nih masuk Islam kapan? Nunggu sampai lahir. Ya. Kalau hamilnya hamil muda, masih 1 bulan 3 bulan, dia masuk Islam, suaminya belum, tunggu. Suaminya didakwai terus sampai melahirkan. Kalau sebelum melahirkan sudah masuk Islam, berarti dia suaminya sah, tidak perlu nikah lagi. Tapi kalau sudah melahirkan, bayi ngek-ngek, suaminya belum masuk Islam, dianggap pisah secara otomatis. Itu kalau hamil, kalau nggak hamil haid 3 kali, atau kalau nggak haid nunggu 3 bulan. Jadi 3 bulan itu waktu transisi lah ya, didakwain terus 3 bulan. Kalau masuk Islam pada waktu 3 bulan, berarti dia suaminya. Kalau setelah 3 bulan itu nggak masuk Islam, berarti cerai sudah, bukan suaminya. Maka ibu yang kita Islamkan tadi, ibu nunggu 3 bulan. Ya, tunggu suaminya masuk Islam enggak. Tapi kalau enggak masuk Islam ya sudah pisah rumah. Dan selama 3 bulan itu enggak boleh berhubungan. Ya, karena beda agama. Itu pendapat pertama, yaitu mayoritas ulama. Ada pendapat kedua, Hanafiyah. Itu mengatakan enggak usah nunggu 3 bulan, langsung pisah. Enggak usah nunggu 3 bulan, ini keras. Langsung bisa. Lah kemarin ada perempuan Australia jalan-jalan ke Jakarta itu Pak. Dia masuk Islam di sini Pak. Punya suami di Australia. Dia langsung begini, langsung kepengin kawin sama orang Indonesia. Saya nggak mau lagi ke Australia, orang Australia itu kafir semuanya katanya. Keluarga saya, suami saya kafir. Saya mau nikah dengan Indonesia langsung. Saya bilang tunggu dulu.
Jangan tergesa-gesa, jangan terlalu semangat, tunggu dulu. Dakwahi dulu suami ibu. Kalau 3 bulan nggak mau Islam, baru ibu boleh kawin. Kayak orang yang dicerai. Kalau suami cerai istri, blek, jangan langsung kawin, Bu. Tunggu dulu 3 bulan. Kalau suaminya merujuk, nah rujuklah. Kalau enggak, setelah 3 bulan suami enggak merujuk, ibu cari suami lagi. Ya. Jadi sama, itu disamakan begitu. Kalau Hanafiyah enggak, langsung bres, pisah. Itu kalau sudah berhubungan Pak ya. Kalau belum berhubungan, baru pengantin baru, ya langsung istrinya masuk Islam itu langsung pisah detik itu juga. Kalau pengantin baru. Lah pendapat ketiga ini agak longgar Pak. Nunggu berapa tahun terserah. Lah ini enggak benar, ya bukan enggak benar, tapi mereka ada dalilnya. Cuma nampaknya membuat orang jadi meremehkan ya. Ini agak longgar, terlalu longgar. Maka yang paling tepat kalau menurut saya adalah pendapat mayoritas ulama diberi waktu 3 bulan atau diberi waktu sampai kalau dia hamil sampai melahirkan supaya ya ada perenungan sama suaminya. Kalau enggak tidak boleh. Ini terkait dengan surat Al-Mumtahanah Bu ya. Jadi ada perempuan-perempuan yang berhijrah ke mana? Ke Madinah sedang suaminya masih kafir, termasuk siapa yang hijrah? Termasuk putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa Bu? Coba anaknya Rasulullah itu ada berapa Bu? Jangan-jangan nggak hafal. Yang perempuan ada berapa Bu? Wah, ada 4 Bu. Ya, namanya siapa? Ummi Kulsum sama Ruqayyah. Ini suaminya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu ya menikah dengan Ummu Kulsum ya, dengan Ruqayyah. Meninggal salah satunya, nikah lagi dengan adik atau kakaknya itu. Maka disebut dengan Dzunuraini. Punya 2 cahaya karena istrinya anaknya Rasulullah semuanya, dua-duanya. Tidak berdua gitu, nggak boleh. Tapi yang satu meninggal baru nikahi lagi, namanya turun ranjang atau naik ranjang. Itu menurut orang Padang, menikahi adiknya atau kakaknya. Itu ya 2. Yang ketiga siapa? Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib. Ini paling kecil sepertinya ya. Sebelumnya ada anaknya namanya siapa Bu? Zainab. Jadi Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum sama Fatimah. Zainab ini menikah dengan sebelum turun wahyu. Ini kadang-kadang kemarin saya baca artikel orang liberal nulis, loh itu loh istri Rasulullah nikah dengan orang kafir. Itunya petback sama ini. Apa? Ya dilepas aja petback. Ini untuk itu apa untuk? Ya. Baik, para hadirin hadirat, anaknya Rasul itu pernah nikah dengan orang kafir loh. Tapi kapan itu? Sebelum turun wahyu. Kan Rasulullah dapat wahyu umur 40 tahun. Sebelum itu sudah punya anak. Sudah menikahkan anaknya. Atau kita katakan sebelum turun larangan. Sebelum turun larangan, sebelum turun surat Al-Mumtahanah dan surat Al-Baqarah. Nah, mereka menikahkan dengan siapa? Namanya Abul As bin Robi. Itu suami menantunya Rasulullah, itu namanya siapa? Abul As bin Robi. Ini masih kafir Pak. Zainab ini pergi ke Madinah duluan, hijrah. Kemudian setelah itu menyusul suaminya. Menyusul suaminya. Ada 2 riwayat. Yang satu mengatakan udah nggak dinikahkan lagi, langsung aja karena menyusul. Ya. Ada yang mengatakan dinikahkan lagi karena jarak antara istri yang berhijrah dengan suami ini agak lama, sekitar 6 bulan atau 6 tahun begitu. Maka dinikahkan lagi. Ya, itu ada 2 riwayat dalam hadis Ibnu Abbas ya, sama hadis Amru bin Su'aib. Ya, itu ada 2 hadis. Ya, para ulama berbeda pendapat. Jadi sekali lagi ada Bu 3 pendapat Bu. Yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahwa kalau perempuan masuk Islam, laki-lakinya belum, menunggu 3 bulan. Kalau 3 bulan belum menikah berarti cerai. Kalau nanti suaminya masuk Islam setelah 4 bulan,
harus melamar lagi, nikah lagi. Seperti orang dicerai itulah ya. Baik. Di sini disebutkan, Bu, lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahum. Dia tidak halal bagi suaminya dan suaminya tidak halal bagi istrinya ini. Ini dalam surat Mumtahanah ayat 10. Lah, ada satu ayat yang sering orang salah paham. Ini yaitu surat Al-Maidah ayat 5. Itu banyak umat Islam yang salah paham. Al-Maidah ayat 5 itu bunyinya apa, Bu? Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hari ini wahai umat Islam, saya halalkan bagi kalian dua hal. Thayyibat salah satunya salah satu dan salah duanya dua hal, di antaranya dua hal. Satu, sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi ahlul kitab. Nanti dalam masalah fikih kontemporer saya sudah punya bukunya ya. Apa hukum mengimpor daging? Daging kita sekarang itu di mal-mal itu diimpor loh, Bu. Ya, diimpor daging sapi, daging apa? Dari Kanada, dari Amerika, dari mana? Itu hukumnya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan kalau impor dagingnya itu dari Eropa, dari Amerika, maka hukumnya halal karena mereka ahlul kitab. Bahkan dari Israel sendiri halal. Tapi kalau impornya dari Vietnam, dari Jepang, kalau Jepang itu ngimpor mobil nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ngimpor daging nggak boleh, karena Jepang itu nggak punya agama, agamanya Shinto. Ya, bahkan kalau teman-teman yang sudah ke Jepang itu agama itu kayak baju budaya. Ya. Dari Korea Utara Selatan, ya, dari Vietnam, ya, dari Kamboja, dari India, dari Bali, yang penduduk minoritas Hindu itu nggak boleh. Kenapa? Dari Rusia juga nggak boleh. Kenapa? Mereka nggak punya agama. Agama mereka musyrik. Loh, kenapa Amerika, Eropa, Israel boleh? Karena agama mereka Nasrani dan Yahudi itu punya kitab, yaitu Taurat dan Injil. Dalam Al-Quran ada Taurat dan Injil, tetapi tidak ada namanya Weda. Nggak ada dalam, coba tadi di Al-Quran nggak ada kitab Weda, itu nggak ada. Kitabnya orang Kejawen, Darmo Gandul Gatoloco, nggak ada. Itu kitab sucinya orang Kejawen, ya. Jadi kitab-kitab kayak gitu tuh buatan manusia, nggak ada. Yang ada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ya. Itu semuanya dianggap kitab dari langit yang dibawa oleh Nabi, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi. Itu yang dianggap ahlul kitab. Jadi murid-muridnya, pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu. Maka sembelihan mereka dibolehkan. Yang kedua, selain sembelihan apa? Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Yang dihalalkan selain sembelihan adalah perempuan. Ya, tadi perempuan dari orang beriman dan perempuan dari ahlul kitab yang baik-baik, bukan pelacur, bukan perempuan nakal, tapi perempuan yang baik, yang terhormat itu dibolehkan. Dengan demikian, loh Ustaz, bertentangan antara pasal Al-Baqarah 221 surat Mumtahanah dengan 10 dengan surat Al-Maidah ini kok bertentangan Ustaz ya? Di sini nggak boleh kok di sini boleh. Gimana itu caranya? Nah, para ulama mengatakan nggak bertentangan para hadirin. Loh kok nggak bertentangan? Karena Allah melarang menikah dengan perempuan musyrikah yang musyrik. Di sini bukan musyrik tapi ahlul kitab. Loh, bedanya apa? Bedanya kalau musyrik itu nggak punya Tuhan, ya, Tuhannya Tuhan bukan Allah, kemudian nggak punya kitab suci. Kalau ahlul kitab
sebenarnya Tuhannya Allah, ya. Kitab sucinya juga kitab suci yang diakui oleh Al-Qur'an, cuman mereka menyeleweng. Nah, bedanya di situ. Udah dirubah-rubah itu kitabnya. Nah, itu bedanya. Coba dibaca dalam surat surat lam yakunil ladzina kafaru. Yani, Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu ada dua, ahlul kitab dan musyrik, beda. Makanya mayoritas ulama mengatakan dibolehkan menikahi perempuan ahlul kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Sampai situ enggak. Lah setelah itu para ulama ini berbeda pendapat, apa yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini? Apakah orang Kristen dan Katolik sekarang ini di Indonesia termasuk ahlul kitab? Apakah Nasrani Amerika, Nasrani yang di Amerika, di Australia, di Eropa, bahkan di Israel sekarang termasuk ahlul kitab yang dalam Al-Quran? Lah disitulah ulama berbeda pendapat. Kalau kiai-kiai di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i mengatakan enggak. Orang Nasrani, orang Kristen di Indonesia itu bukan ahlul kitab. Itu madzhab Syafi'i dan madzhab kiai-kiai di Indonesia. Paling tidak ada dua alasan. Alasan pertama, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan dalam kitab-kitab yang lain, lebih banyak mengatakan ahlul kitab adalah keturunan Bani Israel. Nah, itu pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Keturunan Bani Israel itu siapa? Israel itu Nabi Yakub. Israel itu Nabi Yakub. Jadi maksudnya ahlul kitab itu adalah pengikutnya atau keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12 laki-lakinya. Salah satunya siapa? Yusuf. Nabi Yusuf, Benyamin. Nanti ada 10 lagi. Salah satunya namanya Yahuda. Nah, ini Yahudi. Yahudi itu saudaranya Yusuf lain ibu. Karena Nabi Yakub itu punya istri 3 atau 4 begitu. Beda ibu. Makanya Yahudi ini dendam sama Yusuf. Yahudi itu begitu orangnya pendendam. Sama saudara lain ibu aja dibunuh itu, mau dibunuh itu. Yahudi ini punya keturunan-keturunan, ya, punya kerajaan. Wah, namanya Yahudi ini. Jadi Bani Israel dengan Yahudi beda, Bu. Yahudi itu salah satu anak Bani Israel. Lah, kalau yang Bani Israel itu dibolehkan menikah dengan perempuannya, keturunan Bani Israel. Kalau tidak, nggak boleh. Mereka mengatakan begini, kalau Bani Israel ini itu kan memegang agama sebelumnya, ya. Ketika datang Islam berarti kan sudah dihapus ini, tetapi perempuannya boleh dinikahi. Ada juga Imam Syafi'i mengatakan selain Bani Israel kayak orang Romawi. Orang Romawi itu bukan Bani Israel, orang Rusia, orang mana lah. Itu kalau masuk Kristen, maksudnya waktu itu namanya nggak Kristen, namanya Nasrani. Masuk Nasrani sebelum datangnya Nabi Muhammad itu dianggap sama dengan Bani Israel, maka boleh dinikahi. Makanya sebagian sahabat itu istrinya orang Romawi, boleh pada waktu itu. Makanya mereka mengatakan orang Indonesia bukan Bani Israel, maka haram menikahi orang Indonesia yang Kristen dan Yahudi. Alasan kedua, kata kiai itu, orang Indonesia ini dulunya bapaknya Islam, ya, ada kerajaan Demak, kerajaan mana lagi, itu dulu Islam, ya, kerajaan Banten, kerajaan banyak, ya, dulu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tiba-tiba datang Belanda menjajah kan. Lah karena suka uang, suka dunia, mereka murtad dari Islam masuk agamanya Belanda, yaitu agama Kristen itu kan. Belum punya anak, punya anak. Lah itu anak-anaknya sekarang ini kita lihat itu bapaknya dulu itu Islam sebenarnya. Nah, makanya mereka mengatakan kalau anaknya orang murtad nggak boleh, nggak masuk ahlul kitab, harus orang Kristen asli. Itu alasannya.
Tambah satu lagi, Majelis Ulama Indonesia fatwanya apa? Haram menikahi laki-laki ahlul kitab. Jadi orang muslimah nikah dengan laki-laki ahlul kitab haram. Begitu juga laki-laki muslim menikahi ahlul kitab perempuan haram juga. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi ulama kan mereka tahu sebenarnya dalam kitab suci Al-Quran dibolehkan, yaitu surat Al-Maidah ayat 5. Kita tanya sama ulama di sana, bapak-bapak Majelis Ulama Indonesia, kan dibolehkan dalam surat Al-Maidah ayat 5, kenapa bapak mengharamkan? Nah, coba nanti dilihat fatwanya. Ada kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia saya punya dari tahun 75, tebel begini. Kita buka, ketemu di situ, ya. Dalam fatwa itu disebutkan karena ya mafsadahnya lebih besar. Bagaimana mafsadahnya lebih besar? Laki-laki Indonesia itu imannya lemah-lemah, Pak. Ya, miskin-miskin. Jadi kalau diberi uang suka gitu. Lah ini dipancing orang-orang Nasrani ini ngirim perempuannya, lalu kitab yang pintar-pintar, yang kaya-kaya kamu nikahi itu, cowok-cowok Islam itu. Nah, cowok ini akhirnya menikahi dengan dalil ahlul kitab, dinikahi. Ketika dinikahi, ini laki-laki ini lemah iman, nggak pernah ikut pengajian, ya. Akhirnya apa? Disuruh ke gereja, diancam keluarganya, diberi uang, kamu pindah agama. Akhirnya apa? Laki-laki muslim ini pindah agama, ngikutin istrinya yang ahlul kitab. Itu kejadiannya banyak di Indonesia. Makanya Majelis Ulama mengatakan nggak boleh. Bukan karena haram, karena banyak yang murtad. Makanya kalau ada ustadz atau siapa saja yang merasa ya imannya kuat, kemudian kepengin dakwah, karena tujuan dibolehkannya nikah dengan perempuan ahlul kitab itu supaya dia masuk Islam. Kayak sahabat, saya sebutkan aja, Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, ini dua-duanya kan 10 orang dijamin masuk surga. Sama satu lagi namanya Hudzaifah bin Yaman, ini istrinya kan banyak, salah satunya ahlul kitab. Tapi subhanallah, itu masuk Islam semuanya. Masuk Islam. Jadi dibina oleh sahabat masuk Islam. Itu tujuannya merekrut. Kenapa? Karena laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu ya mengarahkan istrinya. Oleh karena itu kalau laki-laki muslim, perempuannya ahlul kitab boleh direkrut supaya masuk Islam. Tapi kalau perempuannya muslimah, tunduk sama suami yang kafir, nggak boleh. Karena dipastikan dia lemah. Nah, itu rahasianya, Pak. Ya. Tetapi karena orang Indonesia kan orang umum, ya sudahlah, dilarang. Selesai. Tapi kalau yang mau sendiri-sendiri ya silakan, itu lain cerita. Tapi secara hukum Indonesia itu ilegal. Kalau nikah di KUA nggak akan diterima. Itu lebih baik, bagi saya lebih baik daripada nanti orang awam pura-pura saya ingin dakwain dia, buru-buru dakwain dia, kamu didakwain dia. Nah begitu, makanya daripada nanti kacau mendingan dilarang. Inilah yang digugat oleh mahasiswi tadi, fakultas hukum tadi. Ya. Kira-kira itu permasalahannya. Oleh karena itu kita menentang gugatan itu, dan kita ingin mempertahankan agar undang-undang itu berlaku terus, karena akan menjaga akidah kita. Oh enggak, para hadirin dan hadirat, sekarang tuh Indonesia itu sedang dikepung. Sudah saya sampaikan bagaimana umat Islam digrogotin dari ekonominya, dari politiknya, dari keluarganya. Kan berbarengan ini kan, supaya keluarganya itu kafir muslim. Nanti Pak, coba kalau suami istri kita kafir atau suami kita kafir, anaknya ikut siapa? Bingung. Dan secara data, rata-rata yang nikah beda agama itu tidak sakinah, tidak mawadah, dan tidak rahmah, tidak tenang hidupnya. Seringnya cerai, anaknya juga bingung mau ngikuti agama bapaknya atau ngikuti agama ibunya. Bapaknya ke masjid, ibunya ke gereja. Kalau Idul Fitri, Idul Adha gimana? Kalau hari Natal gimana? Bingung. Daripada bingung, makanya nggak usah nikah beda
agama, sesama agama. Lebaran mudik bersama, kan gitu enak. Idul Adha nyembelih bersama, senang. Begitu Pak ya. Jadi ini harus kita tolak dan harus kita sebarkan kepada umat Islam bahwa nikah itu termasuk ajaran agama, bahkan dalam masalah akidah. Tidak boleh kemudian kita biarkan dimakan oleh orang-orang yang tidak benar itu. Ya. Ini kesimpulannya pas ya. Waktunya sudah habis. Saya kira itu Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Badruzzaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.